Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosua Grizima Ganti. Saya dari kelas 10B Broadcasting. Pada video ini saya akan membahas seorang tokoh atau bandar narkoba yang terkenal, yaitu Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau yang lebih dikenal dengan nama Pablo Escobar. Pablo Escobar lahir pada tanggal 1 Desember 1949. Perkenalkan, nama saya Yosua Grizima Ganti. Saya dari kelas 10B Broadcasting. Pada video ini saya akan membahas seorang gembong narkoba atau bandar besar narkoba pada masanya, yaitu Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau yang dikenal dengan nama Pablo Escobar. Pablo Escobar lahir pada tanggal 1 Desember 1949, Rio Negro, Kolombia. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang guru SD. Sempat bersekolah di universitas yang ada di Kolombia. Pablo keluar tanpa gelar dan mulai terlibat pada kriminalitas di Medellin yang melibatkan menjual atau menyelundupkan rokok dan menjual tiket lotre palsu dan berpartisipasi dalam pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 1970-an ia mulai bekerja untuk berbagai penyeludupan barang ilegal dan sering menculik atau menahan orang untuk dimintai tebusan sebelum ia mulai mendistribusikan kokainnya sendiri, serta membangun penyeludupan pertama ke Amerika atau rute pada tahun 1975. Infiltrasinya ke pasar narkoba di AS diperluas secara eksponensial karena meningkatnya permintaan untuk kokain pada tahun 1980-an. Diperkirakan bahwa 70-80 ton kokain dikirimkan ke Miami di Amerika Serikat secara bulanan. Wow. Jaringan narkoba itu umumnya dikenal dengan nama kartel Medellin, yang bersaing dengan kartel saingan dalam negeri maupun luar negeri, yang melibatkan banyak pembantaian dan kematian polisi, hakim, penduduk setempat, dan politisi terkemuka. Dan Pablo menikah pada tahun 1976 dengan seorang wanita berumur 15 tahun dan memiliki 2 anak yang bernama Juan Pablo dan Manuela Escobar. Nama istri Pablo ialah Maria Victoria Henao. Pada tahun 1892, pada tahun 1982, Pablo terpilih sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia sebagai bagian dari Partai Liberal Kolombia. Melalui ini, Pablo bertanggung jawab untuk pembangunan banyak rumah sakit, sekolah, dan gereja-gereja di Kolombia Barat, yang memberikannya popularitas dalam gereja Katolik Roma lokal, serta rumah bagi rakyat-rakyat miskin dari kota-kota yang sering dikunjunginya. Pablo bahkan dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 7 dari tahun 1987 sampai 1993.
Wow, saking kayanya Pablo Escobar menawarkan diri untuk membayar utang negara yang sebesar 10 miliar US dollar dengan syarat menghapus perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Wow, orang yang sangat kaya ya. Pablo sendiri sudah banyak lolos dari kejaran polisi karena ketahuan menjalankan bisnis gelapnya di penjara. Pablo tewas pada tanggal 2 Desember 1993 setelah 24 jam ulang tahunnya. Sekian dari saya, dan keistimewaan yang kita diambil dari Pablo adalah dia adalah seorang yang berjiwa sosial yang tinggi dan peduli sama sesama orang. Dan keteladanan yang diambil dari Pablo adalah selalu berpikir ke depan dan pantang menyerah dalam menghadapinya dari sudut pandang yang berbeda, karena ini hanyalah tugas dari sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.